Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahmi Alfa. Perkenalkan, nama saya Marwan. Di kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan petugas pelayanan publik, kayak seperti satpam, petugas kebersihan, atau petugas layanan lainnya. Nah, petugas layanan tersebut eh, selalu memastikan orang-orang berjalan untuk melakukan aktivitasnya dengan lancar. Tapi seringkali kehadiran mereka cuma kita anggap sebagai bagian dari rutinitas. Kadang kita hanya mengabaikan mereka, kadang kita terlalu fokus pada gadget kita sendiri, kita hanya melewati mereka begitu saja, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, bahkan lupa untuk menyapa mereka. Padahal dalam nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila kedua serta keadilan sosial, setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat tanpa melihat jabatan atau pekerjaannya. Lewat video ini, kami ingin melihat bagaimana petugas pelayanan publik ini merasakan sikap yang diberikan oleh publik ke mereka. Lewat video ini, kami ingin melihat bagaimana sih cara petugas pelayanan publik ini merasakan sikap yang ditujukan oleh mereka, oleh publik, dan apakah mereka sudah dihargai atau belum. Dan apakah teknologi dan media sosial ini sudah membangun rasa hormat atau justru sebaliknya? Mari kita langsung mendengarkan dari mereka yang setiap hari melayani publik. Dengan kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adel. Sudah berapa lama kah di pekerjaan kakak yang sekarang? Udah cukup lama sih. Cukup lama. Sebelumnya minta izin waktu sebentar ya kak untuk wawancara tentang respon masyarakat terhadap pekerjaan kakak. Oke, baik. Yang pertama, menurut kakak nih, apakah pekerjaan kakak selama ini yang sekarang dihargai oleh lingkungan sekitar kak? Sebelumnya pekerjaan yang aku kerjain saat ini mungkin tidak terlihat di lingkungan sekitar, tapi ini berguna untuk masyarakat. Yang kedua nih kak, kalau masyarakat lebih paham peran kakak, perubahan apa yang kakak harapin dari mereka? Aku bersyukur banget kalau misalkan aku dipahami sama masyarakat ya. Bener-bener bersyukur. Yang ketiga, dalam keseharian kakak nih, seberapa sering sih kakak mendapat senyuman dan ucapan terima kasih? Setiap hari, karena di pekerjaan aku harus senyum sama berterima kasih. Nah, itu wajib. SOP-nya emang seperti itu. Pernah gak sih kakak diperlakuin kurang baik saat kakak bekerja? Pernah. Gimana tuh kak? Di tempat saat saya kerja ini ya kurang dihargai tadi ya, kayak misalkan nggak pernah didengar sama sekali saat saya ngejelasin atau saat saya menjelaskan tentang produk-produk yang saya jual ini, kurang didengar. Terus kedua, kayak ada juga yang responnya kayak nolak langsung ya, tanpa ngomong sedikit pun, kayak tangan gini doang. Yang kelima nih kak, menurut kakak sikap kecil apa sih yang paling menunjukkan rasa hormat dari masyarakat? Sikap yang menunjukkan rasa hormat dari masyarakat ke aku, ketika ketika mereka misalkan ada yang menghargai, ada yang misalkan saya jelasin nih, ada yang mau mendengarkan, itu termasuk rasa hormat juga bagi saya karena dia udah mau ngedengerin apa yang saya jelasin. Kedua, ketika dia menolak dengan cara yang baik kak, kayak misalkan kak maaf ya, saya lagi gak tertarik, atau misalkan gak tertarik nih gitu. Keenam nih kak, apakah kebiasaan orang yang sibuk bermain ponsel itu memengaruhi cara mereka berinteraksi sehari-hari? Mempengaruhi, maksudnya yang buruk atau yang baik? Dalam konteks buruk kak? Oh, yang buruk. Ya, menurut saya ada beberapa orang yang mempengaruhi untuk keburukan, kayak untuk anak-anak itu jadi kebiasaan main game nih kak, jadi kecanduan game ataupun dan lain-lain. Atau untuk orang dewasa nih, ada beberapa orang yang main HP tuh untuk kayak judi online dan lain-lain. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kak. Ya. Yang terakhir nih kak, dengan berkembangnya teknologi sekarang nih, kebanyakan generasi muda sekarang tuh kan suka memvideokan apa yang di depan mereka dan menjadikan itu sebagai konten viral. Ya. Apa pesan kakak untuk mereka sih yang ngelakuin video itu untuk konteks tertentu dengan tujuan buruk? Semisal kalau kepentingan hanya untuk kepentingan mereka.
Misal nih ada pelayan yang dilayani buruk oleh mereka terus mereka viralkan, ya mungkin untuk si yang video ini menjadikan pelajaran buat si pelayannya misalkan kurang baik, terus ya buat yang lainnya apa ya, tahu gitu kalau misalkan ya si pelayan ini tuh kurang baik. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang aku nih yang sebagai kerja ke dia yang viralin, ya menurut saya sih cukup gak usah diviralin, kayak maksudnya kasih nasihat aja gitu untuk kedepannya biar kerjaan ini tuh lebih baik atau pelayanan yang diberiin si pelayan kepada yang viralin videonya itu lebih baik gitu. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke Kak. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa petugas pelayanan publik masih sering berada di posisi yang kurang diperhatikan. Bukan karena peran mereka yang tidak penting, tapi karena kita sebagai masyarakat sering lupa untuk bersikap menghargai atau menyapa dan memperlakukan mereka sebagai sama manusia. Di era teknologi dan media sosial sekarang, interaksi kita memang menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, jika tidak disertai empati, teknologi justru bisa menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Melalui video ini, diharapkan kita semua, terutama generasi muda, bisa lebih sadar bahwa penerapan nilai Pancasila tidak selalu berupa hal besar, tetapi dimulai dari sikap-sikap yang kecil dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghargai sesama manusia, tanpa melihat jabatan yang paling tinggi atau yang paling rendah. Karena menghargai sesama manusia bukan hanya kewajiban moral, tapi juga cerminan jati diri bangsa. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.